VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Selasa 22 April 2024 bersama saya Eva Masrieva dan Jimmy Manan yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Pagi ini saya semangat sekali setelah lihat Indonesia lolos akhirnya ke perempat final Piala Asia U23 untuk yang usianya 23-an kayaknya, setelah berhasil mengalahkan tim Yordania. Anda bayangkan 4-1 dicukur habis Yordania. Nah, saat nonton tadi saya sempat mungkin Anda juga para pendengar membayangkan ketika biasanya kita lihat Ronaldo, Nari, Mbappe atau Haaland, kini kita bisa teriak bangga ada Rafael, ada Komang, ada Marcelino, nama-nama Indonesia sekarang ngetop di dunia. Dan info lengkapnya bisa Anda simak nanti, termasuk tentu saja tentang Hari Bumi yang akan kita peringati pada hari ini 22 April. All of us, they estimate, are consuming about a credit card of plastic. Kita semua diperkirakan mengonsumsi plastik seukuran 1 kartu kredit setiap minggunya. Sementara di Indonesia ada beberapa pengamat yang menilai bahwa serangan Israel ke Isfahan, Iran minggu lalu tampaknya untuk memperluas konflik Timur Tengah seiring terus berkecamuknya perang Israel-Hamas di Gaza yang sudah memasuki bulan ke-7. Yang sejauh ini jelas boleh dikatakan hampir semua masyarakat internasional mengutuk dan melihat itu bukan sebuah perang, tapi itu adalah genosida dan itu sudah melanggar hukum dasar humaniter. Dan seperti biasa, siarannya juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu Warta Dunia pagi ini. Pendengar, para pelayat tidak dapat menunjukkan kepedihan mereka saat mendatangi kamar mayat di mana 22 korban serangan Israel ke kota Rafah pada Sabtu malam dibaringkan di lantai. Di antara korban tewas terdapat 18 anak-anak. Anak-anak ini semuanya sedang tidur. Apa salah mereka? Perempuan hamil ada di rumah, anak-anak sedang tidur, dan ada seorang perempuan tua berusia 80 tahun. Apakah mereka meluncurkan rudal? Kami hanya bisa mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Umi Karim, salah seorang anggota keluarga anak-anak yang tewas. Israel telah melakukan serangan udara hampir setiap hari di Rafah, di mana lebih dari separuh penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa mengungsi untuk menghindari pertempuran di tempat lain. Serangan terbaru juga terjadi hari Sabtu di hari yang sama ketika DPR Amerika menyetujui paket bantuan bernilai 26 miliar dolar yang mencakup sekitar 9 miliar dolar dalam bentuk bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu ini menegaskan bahwa Israel akan meningkatkan tekanan politik dan militer terhadap Hamas dalam beberapa hari mendatang, karena ini merupakan satu-satunya cara untuk membebaskan para sandera dan meraih kemenangan. בימים הקרובים נגביר את הלחץ הצבאי והמדיני על חמאס, כי זאת הדרך היחידה לשחרר את חטופינו ולהשיג את ניצחוננו. Kami akan segera melancarkan pukulan yang lebih banyak dan lebih menyakitkan terhadap Hamas, ujar Bibi atau panggilan Benjamin Netanyahu, menyampaikan hal itu sebelum dimulainya perayaan Yahudi Passover pada Senin sore. Ia juga menanggapi beberapa laporan bahwa Amerika akan segera menjatuhkan sanksi terhadap batalion religius pasukan pertahanan Israel IDF yang dikenal sebagai Netzach Yehuda. Ia mengatakan dia akan membela habis-habisan IDF. Pendengar, ribuan warga pro-Palestina berdemonstrasi di jalan-jalan pusat kota Istanbul hari Minggu menuntut Israel menghentikan perang di jalur Gaza. Para demonstran meneriakkan slogan-slogan pro-Palestina dan menyerukan pemberlakuan gencatan senjata. Demonstrasi ini dimaksudkan untuk menggalang dukungan bagi koalisi Freedom Flotilla yang akan berupaya menembus blokade Israel atas wilayah Palestina. Armada ini dipelopori oleh Yayasan Bantuan Kemanusiaan Turki yang bekerja sama dengan aktivis dan pekerja bantuan dari berbagai LSM internasional. Salah seorang di antaranya adalah Anne Wright, pensiunan kolonel Angkatan Darat Amerika yang kini menjadi aktivis. We're here in downtown Istanbul to be a part of a large march for Gaza today. We're part of the international coalition for the sale votes. Anne mengatakan organisasi bantuan menunjukkan solidaritas dalam protes lokal dan akan bergabung dengan armada baru bersama 250 aktivis internasional dalam 3 kapal yang akan mendobrak blokade Israel yang ilegal. Koalisi Freedom Flotilla mengorganisir 2 armada sebelumnya pada tahun 2010 dan 2011.
Pasukan Israel sempat menyerbu flotila pertama, yaitu kapal Turki Mavi Marmara, menewaskan 9 orang di dalamnya dan merusak hubungan Turki-Israel. Kini kita ke Indonesia. Permainan luar biasa pesepak bola Marcelino Ferdinand pada hari Minggu membantu tim nasional Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23 setelah berhasil mengalahkan tim Yordania 4-1. Dengan kemenangan di Stadion Abdullah bin Khalifa itu, tim Garuda Muda kini mendampingi Qatar yang telah lolos sebagai juara grup ke babak 8 besar Piala Asia U23. Rafael Struijk, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, dan Komang Teguh menggetarkan gawang Yordania yang dijaga oleh Ahmad Al-Juadi. Permainan agresif Yordania pada babak kedua sempat membuat Indonesia agak kesulitan mengembangkan permainan. Tapi kepiawaian Marcelino bekerja sama apik dengan Witan mencetak gol ketiga yang dengan cepat memacu semangat tim ini. Yordania sempat mencetak 1 gol pada menit ke-79, namun lemparan jauh Pratama Arhan yang disambut sundulan kepala oleh Komang Teguh di depan gawang lawan membukukan gol keempat. Hingga babak kedua berakhir, Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan 4-1 atas Yordania. Dan pendengar, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hari Minggu memuji Angkatan Bersenjata negara itu karena keberhasilan mereka dalam peristiwa baru-baru ini yang tampaknya merujuk pada serangan rudal dan pesawat nirawak bersenjata yang masif ke Israel pada 13 April lalu. Seusai melangsungkan pertemuan dengan sejumlah komandan militer Iran hari Minggu, Khamenei mengatakan Angkatan Bersenjata telah menunjukkan citra yang baik atas kemampuan dan kekuatan mereka, serta citra bangsa Iran yang mengagumkan. Iran mengatakan berhasil mencegah 99% dari lebih 300 rudal dan pesawat nirawak bersenjata Iran dengan bantuan Amerika dan mitra koalisinya. Pendengar, kajian program lingkungan PBB menunjukkan bahwa manusia memproduksi 400 ton sampah plastik setiap tahun. Hari Bumi 2024 mengajak warga mengurangi sampah plastik hingga 60% selambatnya pada tahun 2040. Mungkinkah mencapai hal ini dan apa dampaknya jika gagal? Kita simak laporan Hari Bumi 2024. 1 juta botol plastik dibeli setiap menit. 5 triliun kantong plastik digunakan setiap tahun. Setengah dari produksi semua plastik dirancang untuk sekali pakai. Data mengkhawatirkan dari program lingkungan PBB tersebut memperingatkan bahwa plastik kini menjadi bagian dari sejarah fosil dan penanda waktu geologi bumi. Kampanye global pun bermunculan dan menuntut penghapusan plastik sekali pakai yang mencemari lautan dan memenuhi tempat pembuangan sampah selama berpuluh-puluh tahun. Fedra Pezzulo, lektor kepala di University of Colorado Boulder, menekankan pentingnya mengangkat tema plastik untuk memperingati Hari Bumi, karena plastik telah menjadi masalah global. Ia menjelaskan, manusia menghasilkan sampah plastik yang jauh lebih banyak daripada yang dibayangkan, yaitu sebanyak 400 juta ton. Angka itu meningkat 19.000% dalam 1 abad terakhir. Fedra mengatakan, all of us, they estimate, are consuming about a credit card of plastic. Kita semua diperkirakan mengonsumsi plastik seukuran 1 kartu kredit setiap minggunya. Dan mereka telah mendeteksi plastik, mikroplastik, di paru-paru dan plasenta manusia di setiap sudut bumi. Jadi, kita semua menjadi semakin seperti plastik, ujarnya. Perkiraan itu mengacu pada sebuah studi yang diprakarsai Lembaga Amal Lingkungan, WWF Internasional, pada tahun 2019. Yang menyebut bahwa polusi plastik begitu mencemari lingkungan sehingga manusia mungkin menelan 5 gram plastik per minggunya atau setara dengan berat 1 kartu kredit plastik. Judith Enck adalah mantan pengelola regional Environmental Protection Agency dan kini presiden kelompok aktivis Beyond Plastics. Bagi Enck, yang berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan di Albany, New York, langkah-langkah yang diambilnya untuk mengurangi penggunaan plastik berupa memilih wadah kaca ketimbang plastik, membeli telur dengan wadah karton, dan ikan dalam bungkus kertas. Enck juga sengaja tidak membeli sayuran yang dibungkus plastik. Enck mengatakan, consumers need to know that most plastics are not recyclable. Konsumen perlu tahu bahwa sebagian besar plastik tidak dapat didaur ulang. Hanya 5 hingga 6% plastik yang dapat didaur ulang di Amerika. Jadi, tips utamanya adalah mencoba menghindari plastik sebisa mungkin. Enck juga sengaja membawa tas belanja ke supermarket, yang kini menjadi sebuah praktik lazim di New York, sejak negara bagian itu melarang penggunaan kantong plastik beberapa tahun yang lalu. Kembali, Enck. Even small steps make a difference because big supermarkets. Langkah-langkah kecil sekalipun bisa membawa perubahan, karena supermarket besar memperhatikan ketika pelanggan meminta bahan kemasan dikurangi. Anak-anak juga memperhatikan.
Saat berbelanja dengan mereka, Anda jelaskan mengapa Anda lebih memilih wadah kaca ketimbang plastik, jelasnya. Enk yakin bahwa mengambil prakarsa sendiri merupakan solusi praktis daripada sekedar merasa prihatin dengan kondisi planet kita. Tim VOA melaporkan. Ekonomi selalu menjadi faktor utama dalam kampanye presiden karena presiden memainkan peran kunci dalam menetapkan dan membentuk kebijakan perdagangan dan ekonomi. Lalu bagaimana dengan calon presiden tahun ini menangani hal itu? Berikut laporannya. Presiden Joe Biden dibesarkan di Scranton, kota di bagian timur laut Amerika, di lingkungan kelas pekerja. Dengan menggunakan latar belakang tersebut, Biden mencoba menggambarkan mantan Presiden Donald Trump tidak memiliki empati pada rakyat Amerika seperti dirinya. He looks at the economy from Mar-a-Lago, where he and his rich friends embraced the failed trickle-down policies that have failed working families for more than 40 years. Ia melihat perekonomian dari Mar-a-Lago, di mana dia dan teman-temannya yang kaya menganut kebijakan trickle-down yang telah gagal dan mengecewakan keluarga pekerja selama lebih dari 40 tahun. Anda ingin nilai-nilai Scranton atau nilai Mar-a-Lago? Ini adalah dua visi yang bersaing dalam perekonomian kita, dan hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan mendasar yang menjadi inti dari kampanye ini. Pada awal masa jabatan Trump, perekonomian kuat dengan tingkat pengangguran sebesar 3,5%. Dee Boisford adalah pendukung Trump di New Hampshire. Everybody was happy. Everybody was making money. Everybody was good. Semua orang senang. Semua orang menghasilkan uang. Semua orang baik-baik saja. Tetapi kemudian terjadi COVID. Pada tahun terakhir pemerintahan Trump, pengangguran melonjak hingga 14,7%. Tingkat pengangguran bulan lalu kembali turun menjadi 3,8%. Howard Webster adalah pendukung Biden di Arizona. And what Joe Biden has done for the economy, it's the best economy we've had, lowest unemployment. Dan apa yang dilakukan Joe Biden untuk ekonomi, ini adalah perekonomian terbaik yang pernah kita alami dengan tingkat pengangguran terendah. Para pengecam menyebut pendekatan Presiden Biden sebagai Bidenomics. Namun Biden merangkul istilah tersebut dengan mengatakan bahwa pendekatan Bidenomics membantu warga Amerika biasa. Namun banyak yang sepakat bahwa inflasi masih terlalu tinggi, meskipun telah turun dari puncaknya pada tahun 2022 menjadi sekitar 3,5% saat ini. Para pemilih masih menyalahkan Biden, begitu pula mantan Presiden Trump. We have to explain to the American people what the hell is going on. Kita harus menjelaskan kepada rakyat Amerika apa yang sedang terjadi, karena mereka melihat perbatasan, melihat inflasi, dan melihat perekonomian, dan ini sangat buruk. Sebagai presiden, kebijakan Donald Trump sebagian besar berpihak pada produk buatan Amerika. Ia melanjutkan masalah itu dalam kampanyenya ketika berbicara tentang mobil buatan Meksiko. Jajak pendapat Reuters minggu ini menunjukkan bahwa masyarakat Amerika yakin Trump akan menangani perekonomian dengan lebih baik daripada presiden saat ini. Saya Madioni, VOA. Dan kini kita ke Jakarta. Beberapa pakar mengatakan serangan Israel ke Isfahan, Iran, Jumat pagi merupakan bagian dari upaya memperluas konflik di Timur Tengah karena Israel sudah kehilangan muka dalam perang berkepanjangan di Gaza. Kita simak laporan Fathia Wardah. Matahari belum lagi bersinar penuh di kota Isfahan, Iran ketika pemerintah mengaktifkan sistem pertahanan udara yang melindungi dari serangan udara. Beberapa pesawat tempur Iran pun dengan cepat mengudara menarget sejumlah objek terbang. Kantor berita Associated Press mengutip pernyataan Panglima Militer Iran Jenderal Abdurrahim Musavi yang mengatakan ledakan di langit Isfahan terkait dengan diaktifkannya sistem pertahanan udara terhadap objek mencurigakan yang tidak menyebabkan kerusakan. Musavi dan pejabat-pejabat Iran lainnya tidak secara langsung mengakui kemungkinan Israel berada di balik serangan yang terjadi tepat pada hari ulang tahun pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang ke-85. Namun situasi di Timur Tengah memang sedang memanas pasca
pasca serangan rudal dan pesawat nirawak bersenjata Iran ke Israel pada 13 April lalu yang disebut Iran sebagai pembalasan atas serangan Israel ke kompleks kedutaannya di Damaskus, Suriah pada 1 April. Diwawancarai VOA melalui telepon, Nanto Srianto PhD, pengamat hubungan internasional di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menilai serangan Israel ke Isfahan, Iran Jumat pagi jelas merupakan bagian dari upaya Israel memperluas konflik karena sudah kehilangan muka dalam perangnya di Gaza. Yang sejauh ini jelas boleh dikatakan hampir semua masyarakat internasional mengutuk dan melihat itu bukan sebuah perang, tapi itu adalah genosida dan itu sudah melanggar hukum dasar humaniter. Dokter lulusan La Trobe University Australia ini mendasari penilaiannya itu dari upaya Amerika dan sejumlah negara lain yang telah berulang kali menyerukan kepada Israel untuk melakukan gencatan senjata dalam perang di Gaza dan kemudian agar negara itu menahan diri menghadapi serangan rudal dan pesawat nirawak Iran pada 13 April lalu. Meskipun Amerika terkesan membela Israel, terlebih dengan sikapnya memveto resolusi yang diusulkan Al-Jazair ke Dewan Keamanan PBB untuk menerima Palestina sebagai anggota penuh Badan Dunia itu, Nanto mencatat pernyataan Wakil Duta Besar Amerika untuk PBB Robert Wood yang mengatakan veto itu tidak mencerminkan penolakan Amerika terhadap kenegaraan Palestina, tetapi merupakan pengakuan bahwa hal itu hanya akan terjadi jika ada negosiasi langsung di antara kedua belah pihak. Diwawancarai secara terpisah pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Mahmudi menilai insiden terbaru ini sebagai hal yang serius terlebih jika kelak melibatkan penggunaan senjata nuklir. Dampaknya pasti akan sangat luas dan kita tahu Israel juga memiliki senjata nuklir juga. Jadi kalau tidak ada upaya untuk membatasi, dikhawatirkan akan memicu peperangan yang dampaknya jauh lebih besar karena dua-duanya sudah melakukan serangan balasan. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.